Perkenalkan, nama saya Vigno Gabriel Panto dengan NIM 23021100150. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan topik judul Evaluasi Kinerja Campuran ACWC, Aspal Concrete Wearing Course dengan substitusi parsial aspal menggunakan limbah plastik LDPE untuk aplikasi jalan ramah lingkungan. Ini saya angkat dengan latar belakang masalah yang pertama. Ada ketergantungan pada aspal konvensional. Dengan kita bergantungnya pada aspal konvensional, itu akan mengakibatkan aspek lingkungan akibat emisi karbon dari produksi aspal dan eksploitasi sumber daya tak terbarukan. Kedua, ada aspek ekonomi dikarenakan fluktuasi harga aspal yang dipengaruhi kondisi geopolitik global. Yang kedua, ada urgensi sampah plastik di Indonesia. Persoalan sampah plastik di Indonesia, khususnya LDPE, Low Density Polyethylene, dari kantong plastik telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwasannya Indonesia telah menghasilkan sekitar 5,4 juta ton sampah plastik per tahun, dengan hanya 10-15% yang dilakukan daur ulang. LDPE termasuk jenis plastik yang sulit terurai, di mana membutuhkan 500-1000 tahun untuk terurai, dan sering berakhir di laut atau TPA. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran ekosistem dan mengancam kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang ketiga, adanya potensi LDPE sebagai bahan pengikat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa polimer plastik seperti LDPE memiliki potensi yang besar untuk dimodifikasi sebagai bahan pengikat atau binder dalam campuran aspal. Karakteristik ini dapat meleleh pada suhu tinggi sekitar 120-160 derajat Celcius, memungkinkannya dapat berintegrasi dengan aspal. Hal ini berpotensi dalam meningkatkan sifat stabilitas, ketahanan deformasi, dan daya tahan terhadap air. Selain itu, substitusi parsial aspal dengan LDPE dapat mengurangi penggunaan material aspal hingga 3-7%, sehingga menyelesaikan masalah akumulasi sampah plastik yang terlalu banyak. Kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, ada pengaruh substitusi aspal dengan limbah plastik LDPE terhadap kinerja mekanis campuran ACWC. Apa sih yang menjadi pengaruh dengan kita mensubstitusi parsial aspal tersebut dengan LDPE terhadap parameter kinerja campuran ACWC-nya? Apalagi terhadap parameter stabilitas Marshall, flow, dan void in mix. Kedua, presentasi optimal substitusi LDPE dalam campuran ACWC yang mampu memenuhi standar spesifikasi Bina Marga. Nanti saat penelitiannya selesai, kita akan melihat presentasi substitusi yang paling optimal LDPE tapi masih memenuhi standar sertifikasi Bina Marga untuk campuran ACWC sekaligus menjaga kualitas perkerasan jalan. Yang ketiga, dampak lingkungan yang dapat dihasilkan dari penggunaan LDPE dalam campuran ACWC. Kita akan mengevaluasi dampak lingkungan dari penggunaan LDPE dalam campuran aspal, yang pastinya akan mengurangi jumlah sampah yang ada di TPA dan juga akan mengurangi emisi karbon dalam pembuat aspal. Kita masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, mengurangi volume sampah plastik LDPE di TPA dan lingkungan dengan memanfaatkannya sebagai bahan konstruksi jalan, seperti yang saya sudah singgung sebelumnya. Yang kedua, menciptakan nilai ekonomi dari limbah plastik yang sebelumnya tidak termanfaatkan, sekaligus mengurangi biaya pembelian aspal konvensional. Dengan ini, setara dengan prinsip ekonomi sirkular dan akan membuat biaya pembelian aspal akan semakin berkurang. Yang ketiga adalah menurunkan emisi karbon dari produksi aspal konvensional melalui substitusi aspal dengan LDPE. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi emisi karbon dari pembuatan aspal konvensional. Landasan teori. Yang pertama ada campuran ACWC. Campuran ACWC, aspal concrete wearing course, merupakan lapisan permukaan berkesan lentur yang dirancang untuk menahan beban lalu lintas langsung, gerakan roda kendaraan, dan kondisi cuaca ekstrim. Campuran ini memiliki gradasi agregat rapat dengan kadar aspal 5-7%. Menurut spesifikasi umum Bina Marga, ACWC harus memenuhi parameter kinerja seperti
stabilitas massa lebih dari 800 kg, flow 2-4 mm, dan void in mix 3-5%. Keunggulan utama ACWC adalah ketahanan terhadap deformasi dan retak patik, menjadikannya cocok untuk jalan dengan volume lalu lintas tinggi. Kedua, limbah plastik LDPE sebagai material modifikasi aspal. LDPE ini atau low density polyethylene adalah polimer termoplastik dengan struktur rantai bercambang memiliki densitas rendah 0,91 sampai 0,94 gram per cm kubik dan memiliki sifat yang fleksibel. LDPE banyak digunakan dalam kemasan fleksibel seperti kantong plastik dan pembungkus makanan. Penelitian sebelumnya oleh Sadiharan 2021 pada tahun 2021 menguji substitusi 5% LDPE pada campuran aspal dan memberikan peningkatan stabilitas massal sebesar 18%. Selain itu, karakteristik LDPE yang hidrofobik dapat mengurangi risiko stripping atau pelepasan agregat aspal akibat adanya air. Berikut ada konsep jalan ramah lingkungan berbasis ekonomi sirkular. Penggunaan limbah plastik dalam konstruksi jalan sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular, di mana material bekas dipulihkan sebagai sumber daya baru dan substitusi 1 ton plastik dalam campuran aspal dapat mengurangi 3,5 ton emisi karbon dioksida dari produksi aspal fosil dan pengolahan sampah di TPA berdasarkan Sukaner pada tahun 2022. Namun yang menjadi tantangan utama adalah kompabilitas polimer aspal dan standarisasi komposisi campuran untuk menjamin keamanan struktural. Kita lanjut ke peta konseptual. Yang pertama, kita mengumpulkan 5 LDPE. Kita mengolahnya, memotong-motongnya, melelehkan dengan kita mendaur ulang 5 tersebut. Habis itu, kita memodifikasi aspalnya dengan mencampurkan 5 LDPE. Dengan begitu diharapkan adanya peningkatan kinerja teknis. Habis itu kita aplikasikan ke jalan ACWC. Dengan begitu, kita aplikasikannya ke jalan ACWC akan mengurangi emisi dan sampah plastik yang ada di Indonesia. Dengan begitu, dengan kita mengaplikasikannya, itu akan sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan akan mengakibatkan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini memiliki rancangan penelitian berdasarkan ASTM D6927 untuk uji Marshall dan spesifikasi Bina Marga 2018 sebagai acuan campuran ACWC. Alat dan bahannya yaitu adalah pertama LDPE, yaitu kantong plastik kresek dengan kode daur ulang 4, kedua aspal penetrasi, ketiga agregat batu pecah, keempat semen Portland sebagai filler, mesin uji Marshall, oven dan timbangan digital. Dengan keterangan limbah LDPE diolah melalui pencucian, pengeringan, dan pencacahan menjadi serpian 2,5 mm, lalu dilelehkan lalu dicampurkan nanti ke aspalnya berdasarkan presentasinya. Prosedur penelitiannya, kita siapkannya bahan meliputi pengolahan LDPE, cuci, keringkan, lelehkan, dan karakteristik material melalui uji penetrasi aspal, gradasi agregat. Kedua, campuran aspal LDPE dibuat dengan 4 variasi. Dengan pertama yaitu 0% LDPE dengan menjadikannya sebagai kontrol kita, perbandingan kita, yaitu ke 3%, 5%, dan 7% LDPE dari berat aspal yang kita sudah rancangkan. Ketiga, aspal dipanaskan hingga 150 derajat Celcius dicampur dengan LDPE yang telah kita lelehkan, lalu dikombinasikan dengan agregat dan filler yang telah dipanaskan hingga pada suhu 165 derajat Celcius. Keempat, campuran dituangkan ke cetakan massal dan dipadatkan dengan 75 tumpukan per sisinya. Kelima, sampel yang telah mengeras diuji menggunakan mesin massal untuk mengukur stabilitas flow dan PIM, void in mix. Kita masuk ke time schedule. Yang pertama kegiatan adalah persiapan penelitian. Untuk penyusunan dan pengajuan judul direncanakan pada Juni tahun 2025, pengajuan proposal dan baik perjanjian penelitian dirancangkan pada Juni tahun 2025.
Untuk pengumpulan bahan dan sampel direncanakan pada bulan Juli sampai Agustus, preparasi dan pengujian lab Agustus sampai September, dan analisis data pada September tahun 2025. Ketiga, penyusunan laporan. Draft awal laporan dirancangkan akan dibuat pada Oktober pada tahun 2025 dan revisi dan finalisasi pada pada November tahun 2025. Termasuk pada rencana anggaran biaya. Pada penelitian ini, jenis pengeluaran yang pertama ada bahan penelitian aspal penetrasi 6070 dengan volume 5 kilo dengan harga satuan 42.200 dengan total 210.000. Agregat batu pecah 50 kilo dengan total biaya 475.000. Limbah LDPS paket dengan total biaya 100.000. Filler semen Portland dengan total biaya 50.000. Kedua ada transportasi dengan bensin 60 liter dengan biaya total 600.000. Parkir dan tol volumenya 10 kali dengan total biaya 200.000. Dokumentasi dan laporan satu paket dengan total biaya 250.000. Dan lain-lain adalah kebutuhan tak terduga 300.000. Sehingga menjadi total rencana anggaran biaya dalam penelitian ini mencapai 2.185.000 rupiah. Itulah yang menjadi akhir dari presentasi saya proposal penelitian dengan judul tadi. Diharapkan proposal ini dapat membantu. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, pelafalan kata, atau kata-kata yang menyinggung, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya Fikno Panto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.